Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher kelas 1. Bagaimana kabar kamu hari ini? Teacher harap semua dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar Bupena 1D, tema yang ke-8, subtema ke-4, dengan topik bencana alam. Hari ini seperti biasanya kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, dan muatan SPDP. Nah, anak-anak teacher, silakan buka bukunya halaman 163. Nah, sekarang kita belajar muatan bahasa Indonesia menuliskan ungkapan terima kasih. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Kita tidak menginginkan bencana alam terjadi. Kekeringan dan banjir merupakan contoh bencana alam. Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Banyak lahan kekeringan saat kemarau. Saat musim hujan tiba, sering terjadi banjir. Banyak rumah warga yang terendam air. Nah, anak-anak teacher juga pernah melihat ya, atau mungkin mengalami bencana alam. Contohnya seperti banjir kalau hujan sedang deras-derasnya ya kan, kemarau ya kan. Nah, berikut beberapa macam bencana alam. Nah, anak-anak teacher, itulah beberapa contoh dari bencana alam. Masih banyak bencana-bencana alam yang lainnya. Anak-anak teacher boleh lihat di YouTube ya. Nah, setelah melihat kejadian bencana alam tersebut, pasti semua warga yang terkena bencana memerlukan bantuan. Akan banyak bantuan yang datang untuk menolong warga yang tertimpa bencana. Warga sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka. Nah, saat mendapat pertolongan atau bantuan orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Anak-anak teacher juga seperti itu ya. Jangan lupa ucapan terima kasih haruslah diucapkan dengan tulus. Jangan sambil merengut wajahnya. Berikan senyuman terbaikmu karena orang sudah menolong kita. Jadi, haruslah mengucapkan terima kasih. Oke, anak-anak teacher? Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh dari ucapan terima kasih yang bisa kita sampaikan ketika kita sudah ditolong atau dibantu seseorang. Contoh yang pertama, terima kasih sudah menolongku, Mei. Yang kedua, terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku, Jonas. Nah, teacher rasa semua anak-anak teacher
Sudah tahu ya tentang ungkapan terima kasih? Sekarang perhatikan percakapan berikut ini. Terima kasih Jonas, kamu sudah membantuku membawakan buku-buku ini. Sama-sama Mei, aku senang bisa membantumu. Nah, dari percakapan tersebut terdapat ungkapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang diucapkan oleh Mei karena Jonas sudah membantunya membawakan buku-buku ini. Anak-anak teacher pun harus demikian ya. Nah, Mei mengucapkan terima kasih kepada Jonas. Mei berterima kasih karena Jonas sudah membantunya. Mei mengucapkan terima kasih dengan tulus. Nah, anak-anak teacher, ucapan terima kasih merupakan cara kita menghargai bantuan yang telah diberikan. Ungkapan terima kasih diucapkan ketika kita mendapat bantuan atau pertolongan orang lain. Anak-anak teacher, sudah paham ya? Kalau begitu, sekarang anak-anak teacher, latih dirimu dengan mengerjakan Ayo Berlatih halaman 164. Nah, sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Menjelaskan bentuk kerjasama di rumah. Nah, anak-anak teacher sudah tahu ya bahwa kerjasama harus dilakukan secara bersama-sama. Karena kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun lebih cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, kerjasama dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Nah, perhatikan contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Contoh yang pertama, rumah Jonas bocor saat hujan. Ayah akan memperbaiki atap rumah. Jonas dan ibu membantu memegang tangga agar ayah tidak terjatuh. Contoh kerjasama yang kedua, rumah Dedi kebanjiran. Setelah air surut, Dedi membantu ibu mengepel lantai. Ayah membantu mengangkat barang-barang yang terendam air. Nah, anak-anak teacher, pernah kan melakukan kerjasama di rumah bersama orang tua, abang, kakak, dan adik-adikmu? Ya, tentunya pernah ya. Nah, bagaimana rasanya? Kerjasama dilakukan bersama-sama. Pasti pekerjaannya menjadi ringan kan? Kemudian pekerjaan cepat selesai. Nah, anak teacher sudah paham ya tentang kerjasama di rumah? Sekarang, ayo latih dirimu dengan mengerjakan Ayo Berlatih yang ada di halaman 165. Menuliskan bentuk kerjasama di rumah. Oke, anak-anak teacher. Baik anak-anak teacher, sekarang kita masuk ke muatan SBDP. Membuat karya dari tanah liat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang materi SBDP berikut ini. Hari ini kita akan ulang kembali ya. Tanah liat merupakan salah satu bahan lunak. Tanah liat sering digunakan untuk membuat karya seni. Tanah liat mudah dibentuk. Tanah liat juga banyak ditemukan di sekitar kita. Nah, cara membuat karya dari tanah liat adalah dengan cara menekan dan membentuknya menggunakan tangan. Ada beberapa contoh bentuk karya seni yang terbuat dari tanah liat. Nah, perhatikan. Yang pertama adalah vas bunga, kemudian ada hiasan, kemudian ada kendi. Ada pula contoh-contoh karya seni yang terbuat dari tanah liat yang lainnya ya, masih banyak contoh yang lainnya. Nah, anak-anak teacher sudah paham ya? Nah, untuk tugas kamu, gambarlah salah satu contoh karya seni yang terbuat dari tanah liat. Kamu boleh mewarnainya, gambar secantik mungkin ya. Baiklah anak-anak teacher, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasmu dengan baik dan berdoa sebelum belajar. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.